metabolisme. Selamat menonton! We were both young when I first saw you. I closed my eyes and the Halo flashback semuanya, starts. perkenalkan nama saya Inaya Wulandari dengan NIM 250305041. See the lights, see the party, the ball gets. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vanisia Dwi Fortuna 60, NIM saya 250305051. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Joyce Alexandria Simatupang dengan NIM 250305062. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ayu Anissa Putri dengan NIM 250305075. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fani Nur Sadrina Azahra dengan NIM 250305089. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai aktivitas fisik yang berbeda-beda, mulai dari yang berat, sedang, dan yang ringan. Dan apabila kita telusuri lebih dalam dan dapat kita perhatikan, kita menemukan perbedaan antara orang yang memiliki aktivitas fisik yang lebih berat dan orang yang memiliki aktivitas fisik yang lebih ringan. Umumnya, orang yang mempunyai aktivitas fisik yang lebih berat itu mempunyai bentuk badan yang lebih ideal. Namun, apabila orang mempunyai aktivitas fisik yang lebih sedikit, orang tersebut memiliki penumpukan lemak pada tubuh mereka. Apakah kita pernah berpikir, mengapa hal itu bisa terjadi? Ternyata, hal itu bisa dipengaruhi yang namanya metabolisme. Maka dari itu, kali ini kita akan membahas apa itu metabolisme dan bagaimana prosesnya. Apa sih itu metabolisme? Metabolisme merupakan suatu serangkaian reaksi-reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup yang digunakan untuk menghasilkan suatu energi yang dapat kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Pada saat kita makan, kita mendapatkan zat gizi dari makanan tersebut. Zat gizi ini akan diproses sedemikian rupa untuk menghasilkan energi yang dapat kita gunakan. Kecepatan dari proses metabolisme ini juga dipengaruhi oleh berbagai hal. Contoh yang paling utama adalah dipengaruhi oleh enzim. Pada proses metabolisme, enzim ini berfungsi sebagai biokatalisator. Biokatalisator ini artinya enzim tersebut mempercepat reaksi tetapi tidak ikut bereaksi di dalam proses metabolisme. Sekarang kita akan masuk ke proses-proses metabolisme. Proses metabolisme ini dibagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Yang pertama kita akan membahas katabolisme. Katabolisme merupakan suatu proses pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Pada proses kali ini kita akan menghasilkan yang namanya energi. Dan yang kedua adalah anabolisme. Anabolisme ini merupakan suatu proses pembentukan senyawa kompleks dari senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Jadi pada proses kali ini kita tidak menghasilkan energi, namun kita memakai energi untuk proses ini. Pada video kali ini kami akan lebih membahas pada metabolisme karbohidrat yang pada proses katabolismenya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, katabolisme merupakan suatu proses serangkaian proses untuk pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa lebih sederhana, sehingga pada proses kali ini itu akan menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Proses katabolisme ini dapat berlangsung karena adanya karbohidrat atau protein atau lemak yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena proses ini menghasilkan energi, jadi proses ini juga disebut sebagai eksergon. Salah satu contoh katabolisme adalah respirasi sel. Respirasi sel menggunakan molekul organik dari makanan seperti gula dan oksigen untuk menghasilkan energi yang disimpan dalam molekul ATP, karbon dioksida, dan air. Berdasarkan kebutuhan akan oksigen, katabolisme dibagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob merupakan respirasi yang menggunakan oksigen bebas dari udara untuk menghasilkan energi. Berbeda dengan respirasi aerob, respirasi anaerob justru tidak memerlukan oksigen untuk menghasilkan energi. Pada respirasi aerob, organel yang berfungsi dalam menjalankan tugas pembentukan energi adalah mitokondria. Nah, kesamaan reaksi respirasi ini yaitu
C6H12O6 tambah 6O2 menjadi 6CO2 tambah 6H2O tambah ATP. Nah, proses respirasi aerob mengubah energi kimia yang terkandung dalam sel makanan atau glukosa menjadi energi kimia dalam bentuk ATP. Respirasi aerob dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu yang pertama ada glikolisis, yang kedua ada dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga ada siklus Krebs, dan yang terakhir ada transport elektron. Tahapan pertama yaitu glikolisis. Glikolisis merupakan rangkaian reaksi pengubahan glukosa menjadi asam piruvat dengan menghasilkan NADH dan ATP. Kesamaan reaksi dari glikolisis yaitu glukosa tambah 2 ADP ditambah 2 NAD menjadi 2 asam piruvat ditambah 2 ATP ditambah 2 NADH. Nah, reaksi glikolisis ini terjadi di sitosol. Proses glikolisis dibagi menjadi 9 tahapan. Glikolisis diawali dengan fosforilasi glukosa atau 6 atom C membentuk glukosa 6-fosfat. Selanjutnya, glukosa 6-fosfat ini mengalami isomerisasi menjadi fruktosa 6-fosfat. Nah, fruktosa 6-fosfat ini akan mengalami fosforilasi menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Setelah itu, mengalami isomerisasi atau pemecahan menjadi fosfogliserdehid. Fosfogliserdehid mengalami oksidasi dan berubah menjadi 1,3 bifosfogliserd. 1,3 bifosfogliserd merupakan senyawa tinggi. Dengan bantuan fosfogliserd kinase, 1,3 bifosfogliserd berubah menjadi 3 fosfogliserd. Setelah itu, berisomerisasi menjadi 2 fosfogliserd. Kemudian berubah menjadi fosfoenol piruvat, lalu menjadi asam piruvat. Pada tahap 1-4, proses glikolisis membutuhkan ATP. Kemudian, pada tahap 5-9, proses glikolisis menghasilkan ATP. Tahapan respirasi aerob kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif berlangsung dalam matriks mitokondria untuk eukariotik, sedangkan pada sel prokariotik terjadi di sitosol atau cairan sitoplasma sel. Persamaan reaksi dekarboksilasi oksidatif adalah asam piruvat ditambah koenzim A menjadi asetil-CoA ditambah CO2. Setiap asam piruvat yang dihasilkan oleh proses glikolisis akan diubah menjadi asetil-CoA atau koenzim A. Pada tahapan ini, asam piruvat akan mengalami dekarboksilasi sehingga gugus karboksil akan hilang sebagai CO2 dan akan berdifusi keluar sel. Dua gugus karbon yang tersisa kemudian akan mengalami oksidasi sehingga gugus hidrogen dikeluarkan dan ditangkap oleh akseptor elektron NAD+ membentuk NADH. Pada proses ini, asam piruvat diubah menjadi asetil-CoA dengan menghasilkan NADH dan melepaskan CO2. Kita akan membahas tentang siklus Krebs dan transport elektron. Yang pertama adalah siklus Krebs atau yang disebut juga dengan siklus sitrat. Pada siklus Krebs, asetil-CoA yang dihasilkan dari fosforilasi oksidatif akan bereaksi dengan oksaloasetat yang membentuk sitrat. Pada proses ini dikatalis oleh enzim sitrat kinase. Sitrat ini akan mengalami isomerasi menjadi isositrat oleh enzim akonitase. Reaksi ini terjadi dalam dua tahap. Yang pertama adalah dehidrasi yang berubah menjadi cis-akonitat. Yang kedua adalah rehidrasi yang berubah menjadi isositrat. Ini mengalami dehidrogenase dan dikatalis oleh isositrat dehidrogenase untuk membentuk alfa-ketoglutarat. Alfa-ketoglutarat akan mengalami dekarboksilatif oksidasi oleh enzim alfa-ketoglutanarat dehidrogenase menjadi suksinil-CoA. Suksinil-CoA akan diubah menjadi suksinat oleh enzim suksinil-CoA sintetase. Suksinat akan mengalami dehidrogenase pembentuk fumarat dan dikatalis oleh enzim suksinat dehidrogenase. Enzim fumarase akan mengkatalis penambahan air pada ikatan fumarat sehingga akan menghasilkan malat.
Malat diubah menjadi oksaloasetat oleh malat dehidrogenase. Reaksi ini akan membutuhkan NAD+. Lalu siklus Krebs akan menghasilkan 6 NADH, 2 FHDH2, 2 ATP. Lalu kita membahas transport elektron. Transport elektron merupakan proses produksi ATP dari NADH dan FADH2 yang dihasilkan dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Transfer elektron terjadi di mitokondria pada bagian dalam mitokondria. Bagian dalam mitokondria tersusun dari yang pertama fosfolipid bilayer, yang kedua ada kompleks protein 1, yang ketiga ada koenzim ubiquinan, yang keempat ada kompleks protein 2, yang kelima ada kompleks protein 3, yang keenam ada kompleks protein 4, dan yang terakhir ada sitokrom C, ATP sintase. Yang pertama ada pengubahan NADH menjadi ATP. NADH akan diuraikan menjadi NADH+ yang membuat elektron hasil dari reaksi ini akan masuk ke dalam kompleks protein 1. Lalu dikirim ke ubiquinan saat elektron melewati kompleks protein 1. Ini akan memicu dipompanya H+ keluar menuju ruang antarmembran. Elektron dan ubiquinan dibawa melewati kompleks protein 3 ke sitokrom C saat melewati kompleks protein 3. Ini memicu dipompanya H+ keluar menuju ruang antarmembran. Dari sitokrom C, elektron akan dibawa ke matriks mitokondria yang melalui kompleks protein 4. Saat elektron melewati kompleks 4, akan mengeluarkan satu atom hidrogen lagi menuju ruang antarmembran. Elektron akan diterima oleh molekul oksigen yang kemudian berikatan dengan dua ion H2H+ membentuk H2O. Transfer elektron dari bermacam-macam protein memicu dipompanya 3H+ keluar menuju ruang antarmembran. Transfer elektron dari bermacam-macam protein akan memicu dipompanya 3H+ keluar dan menuju ruang antarmembran. H+ atau proton tersebut akan kembali menuju matriks mitokondria melalui enzim ATP sintase. Lewatnya H+ pada ATP sintase akan memicu enzim tersebut membentuk ATP secara bersamaan. Karena terdapat 3 H+ yang masuk kembali ke dalam matriks, maka terbentuklah 3 molekul ATP. Pada akhirnya, untuk setiap enzim menghasilkan 3 ATP. Yang kedua, ada pengubahan FADH2 menjadi ATP. FADH2 diuraikan menjadi FAD+, kemudian elektron masuk ke dalam kompleks protein 2. Transfer pada kompleks protein 2 tidak memicu dipompanya H+ keluar menuju ruang antarmembran. Setelah dari kompleks protein 2, elektron akan ditangkap oleh ubiquinan, dan ubiquinan elektron akan dibawa melewati kompleks protein 3 ke sitokrom C. Saat melewati kompleks protein 3 akan dikeluarkan satu ion hidrogen. Elektron dari sitokrom C akan dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Pada saat melewati kompleks protein 4 akan dikeluarkan juga satu atom hidrogen. Elektron kemudian akan diterima oleh molekul oksigen yang kemudian berikatan dengan dua ion H+ membentuk H2O. Setiap atom hidrogen yang terbentuk akan masuk ke dalam ATP sintase untuk menjadi ATP. Jumlah ion hidrogen yang dikeluarkan berjumlah 2 untuk setiap satu molekul FHDH2. Hasil dari perubahan untuk setiap satu FHDH2 menghasilkan 2 ATP. Proses transfer elektron terjadi sampai tahap diterimanya elektron oleh oksigen yang merupakan asepton elektron terakhir. Sehingga jumlah energi respirasi aerob pada glikolisis menghasilkan 2 ATP, 2 NADH yang berubah menjadi 6 ATP. Lalu pada dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 NADH yang berubah menjadi 6 ATP. Pada siklus Krebs menghasilkan 6 NADH yang berubah menjadi 18 ATP, 2 FADH2 yang berubah menjadi 4 ATP, dan 2 ATP. Selanjutnya ada respirasi anaerob. Respirasi anaerob merupakan proses penguraian karbohidrat menjadi senyawa lain tanpa bantuan oksigen.
di mana elektron terakhir diterima oleh molekul selain oksigen, seperti nitrat, sulfat, atau molekul organik. Respirasi anaerob sering juga disebut dengan fermentasi yang tidak melibatkan rantai transport elektron. Fermentasi sendiri ada dua macam, yaitu fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Fermentasi asam laktat terjadi pada sel-sel otot dan bakteri Lactobacillus st. Sementara fermentasi alkohol terjadi pada khamir atau ragi Saccharomyces cerevisiae. Fermentasi asam laktat adalah fermentasi glukosa yang menghasilkan asam laktat. Fermentasi asam laktat dimulai dengan glikolisis yang menghasilkan asam pirufat. Kemudian berlanjut dengan perubahan asam pirufat menjadi asam laktat. Pada fermentasi asam laktat, asam pirufat bereaksi secara langsung dengan NADH membentuk asam laktat. Dan pada akhirnya didapatkan 2 asam laktat ditambah 2 ATP dan ditambah 2 NADH. Hasil respirasi anaerob adalah produksi energi dalam bentuk ATP. Namun karena proses ini tidak efisien seperti respirasi aerob, jumlah ATP yang dihasilkan lebih sedikit. Asam laktat ini dapat menumpuk dalam sel dan menyebabkan penurunan pH, yang pada akhirnya dapat mengganggu fungsi normal pada sel. Nah, sekarang aku akan membahas tentang fermentasi alkohol, juga perbedaannya dengan fermentasi asam laktat. Nah, yang pertama, fermentasi alkohol adalah proses penguraian glukosa tanpa menggunakan oksigen. Proses ini biasanya dilakukan oleh mikroorganisme seperti ragi, khususnya Saccharomyces cerevisiae. Ketika tidak ada oksigen, ragi tetap butuh energi supaya bisa bertahan hidup. Karena itu, mereka memakai jalur alternatif, yaitu yang dinamakan sebagai fermentasi. Dari proses ini, glukosa akan diubah menjadi etanol ataupun alkohol untuk menghasilkan dioksida dan sedikit energi dalam bentuk ATP. Kalau digambarkan secara sederhana, proses reaksinya adalah glukosa berubah menjadi etanol, kemudian CO2 dan juga energi. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan perbedaan fermentasi alkohol dan juga fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat terjadi ketika organisme seperti sel otot manusia kekurangan oksigen, misalnya saat olahraga yang sangat intens. Proses ini juga dilakukan oleh beberapa bakteri, seperti bakteri yang dipakai dalam pembuatan yogurt dan juga kimchi. Produk akhirnya juga berbeda. Kalau fermentasi alkohol menghasilkan etanol dan CO2, sedangkan fermentasi asam laktat menghasilkan asam laktat tanpa gas CO2. Dari segi energinya, keduanya sama-sama menghasilkan 2 ATP. Jadi jumlahnya jauh lebih sedikit kalau dibandingkan dengan respirasi air. Tetapi walaupun energinya sedikit ataupun kecil, proses fermentasi ini penting karena bisa membantu organisme tetap bertahan di kondisi tanpa oksigen. Sekian video yang dapat kami tampilkan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.